kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi di akhir pekan, apa kabar? Saudara tentu baik-baik saja, amin. Saudara, mari kita masuki hadirat Tuhan hari ini. Sebelum saudara berkegiatan, ya saudara masuki kesibukan saudara di akhir pekan, kita luangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini kami ada di akhir pekan. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada itu karena Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, urapi kami semua. Buka hati pikiran kami mengerti dan kami juga melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, siapkan pembacaan di 1 Petrus pasal 1, 13 sampai dengan 25. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Istri saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah saudara, di ayat 18 dan 19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah saudara, sebagai orang percaya, tentunya kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Keberadaan kita di tengah dunia ini berbeda dengan orang-orang di luar Tuhan. Amin. Dikatakan di dalam Yesaya pasalnya yang ke-43 ayat 4,
oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Wow, saudara, kita ini dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita mulia di mata Tuhan. Jadi saudara, hidup dan mati kita itu berharga, mulia. Dan kita ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Karena itulah Allah mengutus dan mengorbankan putranya yaitu Yesus Kristus. Supaya kita memiliki masa depan dan harapan. Di mana kita sebelumnya berada di bawah cengkraman dosa. Dan terancam untuk mengalami kematian yang kekal sebagai upah dari dosa. Sebab Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, dosa membuat kehidupan kita berada dalam kesia-siaan. Tetapi kini semua telah berubah. Amin. Kita yang sebelumnya memiliki cara hidup yang sia-sia telah ditebus oleh Tuhan bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang mahal, yang tak bernoda dan tak bercacat, sehingga hidup saudara dan saya menjadi berarti dan bermakna. Amin. Cara hidup atas perbuatan sia-sia itu jangan lagi kita ulangi. Jangan beri hidupmu menjadi sia-sia. Nah, mungkin sudah menatap saya dan berkata, cara hidup dan perbuatan sia-sia itu yang bagaimana Pak Pendeta? Saudara, cara hidup atas perbuatan sia-sia itu ya yang paling menonjol adalah hanya mementingkan diri sendiri. Filipi pasal 2 ayat 2 dan sampai dengan ayat 4 tertulis, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah saudara, banyak orang Kristen yang hidupnya hanya untuk diri sendiri, egois, tidak peduli orang lain. Ini tabiat manusia lama yang harus ditinggalkan, dan itu menuju kepada kesia-siaan. Sebab di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang Tuhan kehendaki adalah kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Selanjutnya, apabila kita tidak memiliki dasar hidup yang benar, apa yang menjadi dasar hidup kita? Pasti uang, harta, kekayaan, popularitas atau jabatan. Jika itu yang menjadi dasar hidup kita, suatu saat akan kecewa. Mengapa? Karena semuanya tidak akan bertahan lama, saudara. Sewaktu-waktu bisa lenyap dan sirna. Nah, ada kalanya kita tidak ubahnya seperti orang-orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga Alkitab katakan, rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Adapun dasar hidup yang benar bagi orang percaya adalah firman Tuhan. Maka itu sahabat Galilea tampil setiap hari Senin sampai Sabtu 4:30 waktu Indonesia bagian Barat dengan firman Tuhan yang saudara dengar. Ini membuat saudara makin kuat, ya. Saudara membangun di atas dasar yang benar dan kuat.
Nah, jika firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kita, kita akan mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa tentunya. Amin. Sebab firman-Nya adalah ya dan amin. Karena dikatakan tertulis di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-11, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana, dan keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Demikian dalam Yesaya 46 ayatnya yang ke-10. Kita juga dikatakan memiliki cara hidup yang sia-sia apabila kita tidak menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus menegur dengan keras. Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-3 dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah saudara, seseorang dikatakan bodoh bukan karena ia tidak berbuat apa-apa. Dengar baik, mungkin ia melakukan segala sesuatu namun tidak pernah menyelesaikan sampai akhir, sehingga apa yang dikerjakan itu pun menjadi tidak berguna. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus kalau saudara baca di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman, agar supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Apakah saudara ingin menjadi pribadi yang berdampak bagi orang lain? Hidup berkemenangan dan makin berkenan kepada Tuhan? Mulai dari sekarang, saya mau katakan dengar baik, tinggalkan cara hidup yang sia-sia. Apa itu cara hidup yang sia-sia? Yaitu kepentingan diri sendiri, ya kan? Egois, tidak peduli kepada orang lain. Nah saudara, tinggalkan semuanya itu, karena itu sia-sia. Tuhan memanggil kita untuk menjadi kepala bukan ekor, untuk menjadi garam dan terang dunia. Amin. Karena itu jangan hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi berusahalah supaya kehidupan kita menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan dasar hidup yang benar. Andalkan Tuhan dalam segala hal, serta kerjakan segala perkara yang dipercayakan kepada kita dengan setia sampai akhir. Amin. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus dengan melakukan hal yang sia-sia lagi. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk memiliki cara hidup yang benar, menjadi ciptaan baru yang telah dikuduskan oleh darah Kristus. Kami tidak akan menyerahkan hidup kami dalam perbuatan dan cara yang sia-sia. Kami lepaskan semua hal yang sia-sia. Kami mau berguna bagi Tuhan dan bagi gereja Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi pekabar-pekabar Injil-Mu, pekabar keselamatan bagi banyak orang, pekabar damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, supaya kami mampu memainkan fungsi kami sebagai orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kami mampu untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tolong kami Tuhan, berkati seluruh sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada hari ini. Mereka yang berkegiatan akhir pekan, kiranya mereka juga akan terus menjadi terang di tempat di mana mereka berada, dan hidup mereka menjadi berarti, berguna bagi Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan. Inilah kami serahkan seluruh hidup kami
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada